Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ifafillah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam yang kesekian kali ini, entah sudah berapa masing-masing umur kita, Allah Subhanahu wa taala intinya Allah masih memberikan nikmat itu kepada kita. Baik itu nikmat berupa nikmat dinul Islam, nikmat iman ini, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan taufik kepada kita semua untuk sama-sama kita mau datang ke masjid. Tadi kita sudah sama-sama melaksanakan salat maghrib ya, di antara kewajiban kita yang diamankan oleh Allah, dan ditambah lagi dengan kita berjamaah. Kemudian setelah itu kita diikutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, di mana majelis yang seperti ini sudah langka ya, sudah jarang digandrungi oleh kebanyakan kita ya. Oleh karena itu semua, maka sudah sepatutnya kita semua bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan waktu kita ini untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung 24 jam itu berapa kita habiskan waktu untuk dunia kita. Kita tidur saja minimal kalau kata dokter itu 8 jam ya. Ya, minimal gitu. Sisanya tinggal berapa itu? Habis untuk kerja, habis untuk cari uang kan? Ya, maka jadi yang sisa waktu ini paling tidak agar ringan nanti hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti salah satu cara kita mengisi waktu jeda antara maghrib dan isya ini untuk sama-sama kita zikrullah, mengingat Allah melalui ayat-ayat ya. Begitu juga kita belajar tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pahami bagaimana dengan cara kita memahami bagaimana pemahaman para salaful ummah kita. Kita akan bahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan hadis ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi yang berbicara ini, yaitu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan bahwasanya iman ini manis. Ya, iman ini rasanya manis. Saya sudah sampaikan hadis ini beberapa masjid kemarin di waktu khutbah Jumat di masjidnya Dr. Ali ya, Masjid Al-Muttaqin ya, dan masjid-masjid yang lain selalu saya pakai ini. Mungkin buat antum yang sudah keliling ikut anak ya safari Jumat ya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai pengulangan saja untuk menguatkan hafalan ya, untuk juga menguatkan ingatan kita bersama. Atau mungkin yang lain yang belum mendengar, mudah-mudahan bisa diambil ibrah atau pelajaran di dalam hadis ini. Hadis ini riwayat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang begitu dekat dengan Nabi, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih ya. Dan yang meriwayatkan hadis ini sebetulnya tidak hanya Bukhari dan Muslim, ada juga riwayat seperti Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, hanya saja lafadznya agak berbeda dengan yang dilafadzkan oleh
Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengabarkan bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat atau Nabi bersabda kalau dalam bahasa kita. Apa isi sabda Nabi dalam hadis ini? Nabi mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada dalam diri kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang itu akan merasakan manisnya iman. Jadi 3 perkara ini harus ada, tidak ada tawar menawar. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu, bagi siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman itu, ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Hendaknya mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan kecintaan kepada selainnya. Ya, jadi dalam perkara cinta yang harus kita dahulukan dalam hadis Nabi ini adalah Allah dan Rasul, bukan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, hendaknya kita kalau ingin merasakan manisnya keimanan, yang kedua yang harus ada dalam diri kita itu adalah ayyuhibbal mar'a. Apa itu? Apa yang jatuh? Hendaknya mencintai seseorang, ya, enggak apa, taruh di bawahnya. Ya. Hendaknya kita apabila kita mencintai seseorang, ayyuhibbal mar'a, ya, bila kita mencintai sesama manusia, seseorang, maka la yuhibbu illa lillah. Hendaknya cinta itu kita sandarkan kecintaan kepada Allah. Ya, dalam perkara mencintai sesama manusia. Kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakraha ayyuda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Perkara yang ketiga adalah hendaklah seseorang benci kembali kepada kesyirikan, benci kembali kepada perkara kekufuran, sebagaimana dia benci atau tidak suka ketika ingin dilemparkan ke dalam api. Nah, ini 3 perkara ini. 3 perkara ini wajib ada dalam diri seseorang. Kurang salah satunya saja tidak akan sempurna manisnya iman itu, tidak akan dia rasakan. Makanya 3 perkara ini harus ada. Maka ketika menjelaskan hadis ini, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan iman itu rasanya manis. Bahkan manisnya iman kata beliau mengalahkan manisnya madu. Jadi madu itu manis, tidak ada yang ragu, ya. Dan bahkan mungkin menurut penilaian kita ya di dunia ya. Jadi yang paling manis mungkin ini di atas dunia ini madu, ya. Ya, kecuali madu yang itu ya. Madu itu pahit kata ibu-ibu. Ya. Tapi manisnya madu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, manisnya madu ya tidak akan mampu dirasakan oleh lidah orang yang dalam keadaan sakit. Ya kan? Jadi semanis apapun rasanya itu, kalau kita lagi sakit, tidak sehat, maka tidak bisa lidah ini merasakan manis. Nah kata beliau, maka begitu juga iman itu. Iman itu asalnya manis. Hukum asal iman, asalnya iman itu adalah manis. Tapi kalau hati dalam diri seseorang itu ada penyakit, ya entah itu penyakit kemunafikan, penyakit kekufuran, penyakit kesyirikan, penyakit kezaliman, maka dia tidak akan mampu merasakan manisnya iman itu, kata beliau. Masya Allah. Ini kunci. Maka kita juga bisa menilai diri kita. Manisnya iman, manisnya ibadah kepada Allah itu kita bisa merasakan. Ya. Mungkin selama ini kita hanya sholat, ya, tidak merasakan manisnya sholat itu, tidak merasakan nikmatnya sholat itu. Ada penyakit dalam hati kita itu, ada penyakit dalam diri kita. Entah mungkin lewat makanan yang kita makan tidak halal,
atau mungkin maksiat-maksiat yang lain, mata kita ke sana kemari, kita gunakan telinga untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, manisnya tidak terasa dalam hati ibadah itu. Iman itu tidak terasa lagi manis. Nah, maka paling tidak kata Nabi, ini resepnya. Ini luar biasanya dinullah, agama Allah, dan Nabi ketika menjelaskan sesuatu, beliau menjelaskan obatnya. Ya, menjelaskan juga obatnya. Ya. Nah, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya seseorang itu ya mendahulukan Allah ya dan Rasulnya dalam perkara kecintaan dibanding selain Allah dan Rasulnya. Jadi cinta kepada selain Allah itu nomor sekian. Yang harus kita dahulukan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mampu menerapkan ini, kita tanamkan dalam hati kita, dalam diri kita, kemudian dengan anggota badan ini kita jalankan ini, apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ayyakunallaha wa rasulahu ahba ilaihi mimma siwahuma, hendaknya Allah dan Rasulnya dia dahulukan dalam perkara kecintaan dibanding selain keduanya, maka iman itu akan kita rasakan manis dalam diri kita. Ya. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab? Orang yang begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan beliau pernah duduk di hadapan Nabi dan para sahabat yang lain. Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, saksikanlah," katanya Umar bin Khattab. Ya, saksikanlah olehmu ya Rasulullah. Ya, saya di hadapan sahabat yang lain, saya bersumpah bahwasanya saya mencintai dirimu melebihi cintaku kepada selain seluruh makhluk di atas muka bumi ini, selain diriku, kata Umar bin Khattab. Jadi aku ini cinta kepadamu. Jadi maksudnya di sini Umar bin Khattab sebetulnya ingin mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingin mengungkapkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab ini. Sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saksikanlah aku cinta kepadamu melebihi cintaku kepada selainmu di atas muka bumi ini kecuali diriku." Bisa ditangkap kira-kira. Maksudnya Umar bin Khattab ini cinta kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada tetangganya, ya. Tapi tidak mengalahkan kecintaan kepada dirinya. Maksudnya Umar bin Khattab itu cinta kepada dirinya, baru cinta kepada Nabi, terus setelah itu selain Nabi. Nah, itu maksudnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam pikiran Umar bin Khattab ini perkara yang akan disetujui oleh Nabi, tapi ternyata tidak. Nabi tidak suka mendengar kalimat ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan begitu wahai Umar. Ya. Sampai Nabi mengatakan, ya, tidak benar kamu itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Itu baru benar kata Rasulullah. Kalau kamu mau benar imanmu, ya, ini kepada Umar ya, bukan kepada apalagi kepada kita kan. Kalau kamu mau benar keimananmu wahai Umar, ya, dan Nabi mengumumkan di hadapan sahabat yang lain, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, sampai dia mencintai diriku melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Allahu Akbar. Ternyata cinta kepada Rasulullah itu bahkan harus didahulukan dibanding cinta kita kepada diri kita sendiri. Maka muncullah setelah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muncullah manusia-manusia yang mau memperjuangkan syariat Allah, yang mau memperjuangkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sempurna iman kita ini. Tidak sempurna iman kita ini sebelum kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai kecintaan nomor wahid, nomor satu. Ya. Bahkan nyawa kita sendiri maksudnya ini. Jadi kecintaan itu tidak hanya sekedar penampilan, rupa, tidak. Di sini juga adalah tebusannya adalah nyawa. Makanya kalau ada ya orang-orang yang mungkin orang-orang di luar Islam yang membenci Rasulullah, yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam diri dia tidak marah, dipertanyakan imannya itu. Itu
Dipertanyakan imannya itu. Ada masalah imannya itu. Ada masalah. Bahkan sampai sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang dia cinta kepada Nabi itu artinya dia juga cinta kepada Allah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, andai benar kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni dosa. Allahu akbar. Hanya sekedar iman saja itu Allah ampuni dosa. Apalagi iman itu diikuti dengan pembelaan dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang pertama, jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ihwafillah, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus ada dalam diri kita kalau kita ingin merasakan manisnya iman ini, ya, yang ada dalam diri kita, ya, manisnya ibadah, hendaknya kita mencintai Allah dan Rasulnya kita dahulukan dibanding cinta kepada selain Allah dan Rasulnya. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, yaitu yang kedua yang harus ada dalam diri seseorang apabila ingin merasakan manisnya iman, hendaknya mencintai, ketika dia mencintai sesama manusia, dia hendaknya mencintai, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan sabda Nabi yang pertama. Sebab kalau Nabi tidak mengatakan sabdanya yang kedua ini, mungkin kita akan salah persepsi, ya. Berarti tilo apalah cinta kau beda anak, tilo cinta kata pekerjaan dan seterusnya. Bisa, Pak? Bukan tidak bisa. Tapi meletakkan cintanya itu masalahnya, ya. Ya, meletakkan cinta itu masalahnya. Nah, ketika seorang itu benar dia meletakkan cinta, maka dia dalam perkara-perkara keimanan, perkara-perkara ibadah, dia akan benar meletakkan itu. Contoh, seseorang mengatakan, mengklaim, saya cinta kepada istri saya cinta kepada anak saya, ya, umpama seperti itu. Ya, tapi ternyata dia dari harta-harta haram dia bawa ke rumah, dia kasih ke anak, ke istrinya. Ya, artinya dia penuhi segala kemauan istri dan anaknya. Tidak peduli lagi dia cari ini apakah di jalan yang halal atau di jalan yang haram. Itu bukan cinta namanya. Ya, bukan cinta, bukan hakikat cinta itu. Karena hakikat cinta yang diinginkan di sini adalah kecintaan itu harus bersandarkan kecintaan kepada Allah. Ya. Makanya kita lihat banyak orang yang tidak peduli, dia bawa pulang harta haram ke rumahnya, dia kasih istri, dia kasih anaknya, ya, dibelikan pakaian dari yang haram, dia masukkan ke perutnya dari perkara-perkara yang haram, sudah. Nah, ini yang dimaksud tadi itu. Ya. Sebab kalau kita tidak cinta kepada sesama, tidak cinta juga umpama pekerjaan, ya. Kita boleh cinta kepada pekerjaan kita, ya, loa nih. Bahkan orang yang tidak mencintai pekerjaannya akan amburadul kerjaannya nanti. Watihanuna. Seorang pebisnis wajib dia suka berbisnis, dia cinta dengan profesinya bisnis. Kalau tidak cinta, amburadul nanti, hancur bisnisnya. Seorang pegawai kuli bangunan, seorang tukang bangunan, kalau dia tidak cinta dengan pekerjaannya, nanti tunggu, dia bangun rumah asal-asalan nanti. Tidak lama rumah roboh kena pemiliknya. Kenapa? Karena dia bangun bukan berdasarkan kecintaan. Ya. Maka tidak masalah kita cinta dengan pekerjaan kita, cinta dengan anak, cinta dengan istri, tidak masalah. Bahkan itu naluri manusia. Tapi meletakkan cinta itu yang harus proporsional. Ini yang diinginkan oleh syariat. Ya, tidak sembarangan cinta itu, meletakkan cinta itu. Jadi yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana kita mencintai manusia, sesama manusia, ya. Artinya di sini menunjukkan kebolehannya perkara itu. Ya, mencintai sesama manusia harus bersandarkan atau berdasarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bahkan dalam surat Ali Imran Allah sudah menjelaskan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal an'ami wal harth. Itu sudah sifat naluri kita itu. Allah hiasi dalam diri kita ini, terutama laki-laki. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, kecintaan kepada perempuan. Ya. Wal banin, anak-anak, harta benda, kendaraan, rumah, itu sudah disebut semua oleh Allah. Tidak bisa kita hindari itu, karena itu sudah naluri kita, sudah menjadi sifat dasar manusia. Allah ingatkan. Tapi masalahnya kecintaan itu, ya, hawa nafsu itu harus kita mampu memanagenya dengan apa? Dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita dahulukan selain Allah, ya, jangankan didahulukan, ya Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita dahulukan selain Allah. Atau sama saja ndainya Allah 50, ya. Selain Allah 50. Allah 50, dunia 50. Ini sering saya dengar ini. Ya, sering saya dengar ini. Ibadah jauh. Nah, ya, ru'u rumah 50 jani, ru'u dunia 50. Allahu Akbar. 50-50 katanya. 50-50, kalau yang kita 50-50 kalau dalam urusan selain mungkin masih boleh. Tapi kalau 50-50 kalau kita urusan bandingkan dengan Allah, itu haram hukumnya, syirik bahkan. Tilwa 50-50 lah rumah kak. Lihat bahasa Mu'dana. Ya. Tidak boleh 50-50 dengan Allah, Pak. Allah ingatkan dalam surat Al-Baqarah 165. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Itu rumus yang dikasih oleh Allah. Kalau kita 50-50 syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu kata Allah ada yang menjadi tandingan-tandingan selain Allah. Mereka cinta tandingan itu sama dengan cintanya kepada Allah. 50. Tidak boleh ternyata. Syirik. Yang benar seperti apa? Allah lanjutkan lagi dalam ayat ini. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang yang beriman wajib lebih besar cintanya kepada Allah. Artinya cinta kepada Allah harus didahulukan. Tidak boleh kita. Tidak boleh, ya. Apalagi kita mau bandingkan Allah 50, dunia 50. Kalau ada yang seperti itu, taubat ya. Jangan seperti itu. Itu syirik, tidak boleh. Sama dengan kita membandingkan, ya, Allah dengan makhluk itu. Masya Allah, luar biasa dosanya itu. Jadi tidak dilarang kita mencintai sesama manusia, tapi ukurannya itu harus berdasarkan cinta kepada Allah, harus bersandarkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis ini juga, ya, menjadi dalil bagi kita bahwasanya kita tidak boleh mencintai orang-orang yang tidak cinta kepada Allah. Siapa kira-kira orang yang tidak cinta kepada Allah, yang tidak cinta kepada Rasul? Siapa kira-kira? Orang kafir, sudah jelas itu. Tapi kita ini hari ini Masya Allah banyak, ya, yang terperosok dalam masalah ini. Muwalah itu ada dua macam, al-muwalatul kubra dan al-muwalatus sugra. Muwalah kubra, ya, kalau kita cinta kepada orang kafir, ya, kita suka dengan orang kafir berdasarkan din mereka, pemahaman mereka, kafir ini masuk kafir, batal syahadat kalau yang seperti ini. Jadi kita cintai mereka berdasarkan isme-isme yang mereka bawa, kafir. Tapi ada yang lebih dari itu, yang tidak menjadikan pelakunya kafir, tapi tetap dosa besar. Dan ini banyak kita kaum muslimin yang tidak paham, yaitu muwalatus sugra, mencintai orang kafir dengan muwalah sugra. Seperti apa muwalah sugra itu? Kita memuji mereka, menyebut nama mereka di media sosial, ya, dalam hal kecintaan terhadap hobi dan seterusnya, itu haram hukumnya, tidak boleh. Karena sama dengan kita memuliakan mereka. Ya, bahkan kita hari ini baju, ya Valentino Rossi umpama, Cristiano Ronaldo umpama, Masya Allah, itu haram hukumnya. Tidak boleh. Muwalah sugro namanya itu. Karena itu mencintai mereka, bentuk kecintaan mereka dalam hal memuliakan mereka.
Ini jangan salah paham ya, bukan melarang olahraga, tidak. Olahraga hukum asalnya boleh. Sepak bola tidak haram, GP tidak haram, Formula 1 tidak haram. Tapi ketika kita memunculkan mereka ini, kita menampakkan kecintaan kita kepada mereka, jatuh kepada dosa besar. Ya, jatuh kepada dosa besar. Sekalipun tidak kafir seperti yang pertama. Kalau yang pertama karena kita cinta mereka dengan ideologi mereka, ini kafir jelas. Ya, ini. Ya, kalau kita sudah ngaji masih begitu saja, masya Allah ya. Ya, itu ujian berat bagi kita kalau kita tidak mampu meninggalkan perkara itu. Apalagi bikin stiker ya. Itu masya Allah, sampai dulu ada dalam majalah Risalah itu yang 10 tahun yang lalu, saat bagus sekali tulisannya, judulnya ya, stikermu ya adalah jati dirimu ya. Hati-hati. Stiker yang kita pasang itu jati diri kita itu. Makanya Nabi SAW mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Nanti orang-orang itu akan dibangkitkan dengan orang-orang yang dia cintai. Cinta Valentino Rossi nanti dibangkitkan dengan Valentino Rossi nanti. Ya, masuk akal? Masuk akal ya? Cinta Cristiano Ronaldo dibangkitkan dengan Cristiano Ronaldo. Boleh kita cinta main sepak bola, tidak dilarang. Olahraga itu mubah akamnya. Tapi ketika kita memunculkan salah seorang person di antara mereka, itu jatuh kepada dosa besar. Hati-hati kita. Ya, ini namanya muwalatus sughra. Ya, kecintaan kepada perkara-perkara yang tidak boleh, yang haram hukumnya. Ya. Nah, ayyuhal jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Makanya di dalam surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat At-Taubah ayat yang ke-24, di dalamnya Allah mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah kecintaan ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasuli wa jihadan fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ya. Dalam ayat ini Allah berfirman kepada Nabi dalam rangka mengingatkan sahabat dan kita semua. Qul in kana aba'ukum, katakan kepada mereka wahai Muhammad, ingatkan, apakah bapak-bapak mereka, wa abna'ukum, anak-anak kalian, ya, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, karib kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian simpan yang tumpuk di rumah itu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis yang kalian takutkan kebangkrutannya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian bangun megah-megah, yang kalian ya pagi-pagi itu sudah ya minum kopi sambil lihat bangunannya. Allah ya, kalau ada ya tidak ada seperti itu ya. Ya, 8 ini disebutkan oleh Allah. Ini dunia semua ini, dan isi dunia itu 8 ini saja sebetulnya, ya kan? Coba diperhatikan ya. Tiarang kelai isi dunia ke warung buah ke mbak. Makanya disebut oleh Allah itu. Ya. Ini isinya, ini isi dunia ini. Intinya dunia itu 8 ini. Orang tua, anak, keluarga, saudara, istri, keluarga, harta, bisnis, tempat tinggal. Kalau 8 hal ini kita dahulukan, minallah wa rasulih wa jihadan fi sabilih, kita dahulukan dibanding Allah, Rasul, dan jihad. Di sini ada tambahan jihad, syariat jihad. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kata Allah, Allah ancam, tunggu kata Allah sampai datang azab Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Lebih parah lagi, Allah tutup ayat ini dengan satu kalimat, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik, fusuk, fasik. Ya, orang-orang yang fasik. Maka dalam ayat ini orang yang mendahulukan itu semua, ya, mendahulukan Allah, mendahulukan apa? Yang 8 perkara tadi, ya, dibanding Allah, Rasul, dan jihad, maka dia termasuk orang yang fasik. Apalah lagi dia bukan dari golongan kita, ya, yang bukan kaum muslimin, yang bukan kaum mukminin, ya, dia golongan orang yang di luar Islam. Orang kafir hari ini, masya Allah, ya,
kita sebut kafir saja tidak sudah mau dilarang ya sekarang ya. Saya saya pikir ini ya, dalam pikiran saya beragamanya orang hari ini justru bukan beragama mencari ridho Allah, beragama mencari ridho orang-orang di luar Islam, orang kafir. Kita ini beragama, beribadah saja, mencari ridho sesama kaum muslimin itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, tidak ikhlas. Apalagi kita beragama dalam rangka mencari keridhaan orang kafir. Beragama cari keridhaan orang kafir sampai sebutan kafir saja mau dilarang. Allahu Akbar. Ya. Ini bahaya, ini akidah yang digadaikan kalau perkara-perkara yang seperti ini. Pantaslah syariat Islam tidak bisa ditegakkan di negara kita, di negeri kita ini. Khilafah jadi dari ancaman, jadi istilahnya sesuatu yang mengganggu. Ya. Sebab apa? Beragamanya kita ini, terutama penguasa dan para orang-orang yang dijadikan ulama, ya beragama mereka itu mencari keridhaan orang-orang kafir. Ya, akhirnya justru yang didahulukan hak-hak orang di luar Islam, padahal kita ini mayoritas ya, entah berapa jumlah kita, 99, berapa ya, saking mayoritasnya justru terpinggirkan. Ya, ini salah menempatkan, maka diancam dalam surat Al-Mujadilah 22 itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hampir mirip dengan ayat tadi surat Al-Baqarah 165, ya hampir mirip. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'uhum wa abana'uhum wa ikhwanuhum wa ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Ya, dan seterusnya ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, makanya ini sekali lagi ya, kalau jadi al-wala wal bara itu harus jelas bagi kita. Ini syariat, ini ada syariat wala wal bara. Dua kalimat yang pertama ini kaitannya dengan kecintaan. Allah mengingatkan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wahai Muhammad, kamu tidak akan mendapati orang yang iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Jadi di sini ayat ini penafian, Allah menafikan begitu. Allah menafikan. Ya. La tajidu qauman, tidak akan sekali-kali kamu temukan ya orang yang yu'minuna billahi wal yaumil akhir, iman betul-betul imannya kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallaha wa rasuli, saling mencintai dengan orang yang justru membenci Allah dan Rasulnya. Hari ini tuh Masya Allah ya, orang yang membenci Allah dan Rasulnya justru jadi kecintaan ya, jadi kecintaan. Bahkan di sini dalam ayat ini Allah mengatakan walau kanu aba'uhum wa abana'uhum wa ikhwanuhum wa ashiratuhum. Sekalipun mereka itu bapak-bapaknya sendiri, anaknya sendiri, karim kerabatnya sendiri, saudara-saudaranya sendiri, sekalipun di akhir ando dom kelayu Pak. Ya, datang ke Paulus cium tangan Pak. Allahu Akbar. Padahal tiba ada main londor main keluarga angin. Dalam ayat ini jangankan yang tidak punya hubungan seperti itu, Pak. Yang punya hubungan saja ayah dengan anak saja dilarang, saudara dengan saudara saja dilarang. Saling mencintai tadi. Ya. Ini makanya harus jelas kita belajar tentang akidah, wala dan bara itu harus jelas. Kecintaan kita itu kepada siapa harus jelas. Ya. Kebencian kita kepada siapa juga harus jelas. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu. Kemudian yang terakhir yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Hendaknya seseorang itu membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci ketika ingin dilemparkan ke dalam
api. Ya. Jadi kalau dulu mungkin kita termasuk orang-orang yang pernah karena tidak tahu mungkin berbuat syirik, berbuat kekufuran, datang ke dukun, datang ke paranormal, tobat. Ya. Dulu terperosok kepada kesirikan dan kekufuran yang kita tidak fahami, ya. Dulu mungkin pernah ikut judi togel, ya, datang ke dukun, ya. Arman Anhari Arman. Ya, palawat tobat ya. Bahkan saya dulu pernah punya kenalan teman. Jangankan ini waktu togel dulu kan buntu untuk ini masih terbuka, belum dilarang ya. Langsung sampai Jumat baik. Salat Jumat, nomor togel ditaruh di topi. Doa selahu doa lo satu nomor Allahu Akbar. Itu jahil seperti itu ya, jahil ya. Ya kalau ada yang seperti itu tobatlah. Ya, lucunya lagi keluar dari masjid, duduk di rumah jagat, tajik losa di songkoga, tajik losa nomor. Ternyata tidak satu orang saja, banyak yang begitu. Ini, kalau tidak belajar agama ya begitulah. Ya, makanya kita sedikit ya kita belajar agama ini. Sudah azan itu. Yang terakhir ini adalah kaitan dengan berlepas diri. Kalau dua sabda Nabi yang pertama kan kaitan dengan cinta ya. Jadi mencintai. Yang ketiga yang terakhir itu adalah ayyakroha, membenci. Jadi ajaran Islam itu tidak hanya cinta, benci juga itu ajaran Islam. Jadi kita membenci perkara yang pada tempatnya itu syariat, itu ibadah. Ketika Allah perintahkan benci kepada perkara yang sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul, kita benci itu ibadah itu. Jadi tidak hanya sekedar suka cinta saja. Dari Islam tidak bicara seperti itu saja, tapi juga bicara benci dan berlepas diri. Ini namanya akidah al-bala war al-wala wal bara. Cinta dan benci. Demikian ya, karena sudah Isya kita cukupkan. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita lanjutkan bahas kitab. Riyadhus Shalihin. Ada salah-salah kata, ana mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.